Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Kita telah sampai pada pertemuan ke-12 dari pelajaran ilmu akidah untuk kelas 3 i'dad. Kita telah sampai juga masih pada pembahasan tentang ta'alluq sifat ma'ani. Jika pertemuan sebelumnya kita telah bahas 4 ta'alluq sifat, yaitu sifat ta'alluq sifat qudrah, iradah, ilmu dan kalam. Berarti kita akan menyelesaikan 3 ta'alluq sifat lainnya. Sisa dari keempat kemarin, berarti tinggal sama, basar, hayah. Tayyib, nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin, wa kullu mawjudin anid lis-sam'i bih kadzal basar idrakuhu inqila bih wa ghairu ilmin hadhihi kama thabat thumma al-hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Wa kullu mawjudin, jadi segala yang mawjud, yang ada, anid lis-sam'i bih kadzal basar, hubungkanlah dengan sifat sama' dan basarnya. Idrakuhu inqila bih, juga sifat idraknya, jika idrak inqila bih, jika idrak dianggap sebagai sifat Allah. Wa ghairu ilmin hadhihi kama thabat, sifat-sifat ini lain atau berbeda dari sifat ilmunya, seperti sebagaimana telah menjadi ketetapan. Tsummal hayatu ma bi syai' ta'allaqat, lalu hayatnya tidak berhubungan dengan apapun. Ya. Kita masuk pada ta'alluq sifat sama'. Nah, ta'alluq sifat sama' dan basar. Sifat sama' dan basar ini mempunyai ta'alluq yang sama, yaitu kullu maujud. Apa itu? Segala yang maujud atau segala hal yang ada. Jadi sifat sama' yang artinya mendengar dan basar yang artinya melihat berta'alluq dengan segala hal yang ada. Maksudnya berta'alluq adalah mencakup jangkauannya itu dengan segala hal yang ada. Tuh. Karena mendengar berarti pasti ada yang didengar, karena basar pasti ada yang dilihat. Gitu. Maka yang basar, yang didengar dan dilihat itu pasti ada atau mungkin ada. Nah, di sini segala hal yang ada itu apa? Segala hal yang ada itu adalah yang wajibat, pasti ada, dan mungkinat, mungkin ada dan tiada. Jadi wa kullu mawjudin, segala hal yang ada itu mencakup atau sama saja dia itu baik hal-hal yang wajib, yang pasti ada, atau yang mungkinat, yang mungkin ada dan mungkin tiada. Nah, ranah jangkauan sifat sama' dan basar ini tidak pada yang mustahilat, pasti tiada. Bagaimana mendengar hal yang tidak ada, atau bagaimana melihat sesuatu yang tidak ada. Nah, makanya ranah jangkauan sifat sama' dan basar tidak pada yang hal-hal yang mustahilat atau perkara yang pasti tiada. Seperti perkara yang pasti tiada itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, atau adanya 2 Tuhan, itu mustahil terjadi, pasti tiada. Maka dari itu tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Maksudnya bukan ranah jangkauan dalam sifat sama' dan basar. Gitu. Nah, begitu pula sifat idrak, jika dianggap sebagai sifat Allah.
Jadi pada pertemuan yang lalu sifat idrak itu terjadi perbedaan pendapat apakah ia termasuk sifat wajib bagi Allah atau tidak. Nah, pendapat yang paling kuat adalah mauquf, tidak menetapkan dan tidak juga menafikan. Ya udah, kita skip saja, asal kita tahu saja jika ia ditetapkan, sifat idrak ini ditetapkan sebagai sifat Allah, maka ranah jangkauannya itu atau ta'alluqnya itu sama seperti sifat sama' dan basar, mendengar dan melihat. Nah, kemudian kita masuk kepada sifat hayah. Sifat hayah itu ya hidup. Nah, sifat hidup ini tidak memiliki ta'alluq. Bagaimana sifat hidup memiliki ta'alluq itu? Jadi nggak ada ranah jangkauannya. Karena apa? Karena sifat hidup ini, sifat hayah bagi Allah ini adalah satu-satunya sifat ma'ani yang tidak memiliki ta'alluq. Nah, karena sifat hayah ini yang menjadikan sifat-sifat lainnya seperti sifat sama', basar, qudrah, iradah menjadi ada. Mustahil ketika Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha berfirman, namun ia tidak hidup. Nah, mustahil, pasti dia hidup. Maka dari itu sifat hayah itu menjadikan sah sifat-sifat lainnya atau mensahkan mensahkan sifat-sifat lainnya. Jadi yang maha kuasa sudah pasti maha hidup. Nah, sifat hayah ini tidak tidak mempunyai ta'alluq. Jadi seperti sifat yang lain, sifat-sifat zatiyah seperti sifat wujud, qidam, baqa. Nah, seperti sifat-sifat tersebut yang tidak memiliki ranah jangkauan ta'alluq. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya ta'alluq sifat ma'ani itu ada 4. Ya, sifat yang berta'alluq pada mumkinat atau hal-hal yang mungkin ada dan mungkin tiada, seperti adanya alam semesta, itu adalah hal-hal yang mungkinat. Jadi bisa ada, bisa tiada. Ketika tiada, Allah mampu untuk mengadakannya, menjadikannya dia ada. Ketika dia ada, Allah mampu untuk meniadakannya. Nah, itulah sifat qudrah dan iradah. Nah, iradah ini Allah mentaksis Jadi sifat iradah juga berta'alluq ranah jangkauannya kepada hal-hal yang mungkinat. Misalkan ketika kita mempunyai dua pilihan maksudnya antara membaca dan tidak membaca, kita memilih membaca. Nah, memilih membaca itu adalah qudrah, iradah kita, maksudnya kehendak kita memilih membaca. Nah, begitupun sifat iradah bagi Allah, yang mana sifat iradah ini bagi Allah ini cakupannya adalah hal-hal yang mungkinat. Jadi mengkhususkan apa yang mungkin ada dan mungkin tiada. Jika itu tiada, mungkin Allah mengkhususkannya menjadi ada gitu, atau tidak, sebaliknya. Nah, iradah artinya kehendak, qudrah artinya berkuasa. Qudrah ini bisa menjadikan ada dan tidak ada. Al-ijad wal i'dam, dan iradah itu berkehendak, takhsisul mumkinat gitu. Kemudian yang kedua, sifat yang berta'alluq pada wajibat, mumkinat, dan mustahilat. Jadi mencakup ketiga-tiganya, mencakup hukum akal ketiga-tiganya. Hukum akal yaitu ada yang wajibat, yang pasti ada. Yang pasti ada apa? Allah Esa, itu pasti ada. Kemudian yang pasti ada adalah Allah Maha Baqa atau Allah Qadim, yang tidak memiliki awal dan memiliki akhir. Nah, ini Allah pasti wajibat. Nah, sifat-sifat Allah yang wajibat ini masuk ke kategori pasti ada. Mumkinat itu bisa ada, bisa tiada. Hukum akal yang
akal itu menerima ketiadaan dan adanya. Ya seperti alam semesta. Alam semesta ini mungkin tiada dan mungkin ada. Tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian yang mustahilat, akal menolak adanya dalam kenyataan. Apa contohnya? Adanya dua Tuhan. Akal itu menolak gitu. Mustahil adanya. Makanya mustahil tidak ada. Wajibat pasti ada, mungkinat mungkin ada dan mungkin tiada, dan mustahilat itu pasti tiada. Nah, yang mencakup atau ta'aluk yang ranah jangkauannya kepada wajibat, mungkinat dan mustahilat itu adalah sifat ilmu dan kalam. Ya seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun jika sifat ilmu adalah inkisyaf, adapun sifat kalam adalah dilalah. Jadi menunjukkan, yang menunjukkan dilalah, petunjuk. Kalau ilmu itu menyingkap segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang wajibat, mungkinat dan mustahilat. Namun kalam, Allah berfirman misalnya dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini kandungannya adalah kandungan firman Allah yang maha qadim gitu. Firman yang qadim. Nah, di situ kita mendapati bahwasanya ada kalam-kalam Allah yang menunjukkan yang dilalahnya itu kepada hal-hal yang wajibat seperti Allahu Ahad, kemudian hal-hal yang mustahilat, lam yalid wa lam yulad, kemudian juga hal-hal yang mungkinat, wallahu anzala minas sama'i ma'a. Nah, seperti itu. Jadi berbeda ranah ta'aluknya. Ya. Ranah di sini maksudnya jika ilmu inkisyaf, kalam itu ranah ta'aluknya itu dilalah. Ilmu itu ta'aluknya inkisyaf, jika kalam itu dilalah. Tapi sama ranah jangkauannya itu pada wajibat, mungkinat dan mustahilat. Kemudian yang ketiga, sifat yang berta'aluk pada segala yang ada. Segala yang ada ini apa? Yang wajibat dan mungkinat, yaitu sifat sama', basar dan idrak. Ya. Jadi mustahil yang tidak ada, yang mustahil itu hal-hal yang mustahilat yang pasti tiada itu masuk cakupan atau masuk ranah jangkauan sifat sama', basar dan idrak. Bagaimana melihat hal-hal yang tidak ada, bagaimana mendengar hal-hal yang tidak ada. Maka dari itu sama' dan basar juga idrak ta'aluknya, ranah jangkauannya kepada hal-hal yang ada, yaitu wajibat dan mungkinat. Nah, yang keempat ini sifat yang tidak berta'aluk dengan apapun, yaitu sifat haya. Yang mana sifat haya ini adalah musahih atau tusahihu liman qama bihil idrak. Jadi sifat hayah ini tidak memiliki ta'aluk dengan apapun, namun ia menjadi patokan yang mengesahkan sifat-sifat ta'aluk lainnya. Jadi mustahil misalnya Allah memiliki sifat kudrah jika ia tidak hayah. Maka pasti ketika Tuhan maha kuasa, pasti Tuhan itu maha hidup. Nah, hayat ini tidak mempunyai atau tidak bergantung pada hal-hal apapun. Nah, itu tadi sifat ta'aluk, sifat sama', basar, idrak dan hayah. Wa kullu mawjudin an lisam'i bih kadal basar idrakuhu inqila bih wa ghairu ilmin hadhihi kama thabat thumma al-hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Baik, sampai sini semoga apa yang kita pelajari ini menambah keimanan kita kepada Allah. Nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.